Kali ini kita akan membahas bagaimana cara setting kamera manual untuk foto dan video. Bagaimana tutorialnya? Kita bumper dulu. Bagi kamu yang suka dan tertarik tentang berbagai hal seputar teknologi dan content creator, jangan ragu lagi, langsung saja subscribe channel kita, Duetographer Production, dan aktifkan bel notifikasi untuk melihat video-video terbaru dari kita. Kita akan membahas bagaimana cara menggunakan kamera dengan mode manual. Nah, untuk mendapatkan gambar yang baik pada saat kita memotret foto atau merekam video, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam pengaturan kamera, yang biasanya disebut dengan triangle exposure atau segitiga exposure, yang terdiri dari shutter speed, diafragma, kemudian ISO, yang mana ketiga ini akan berkolaborasi untuk membuat suatu foto dan video yang kita inginkan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah shutter speed. Shutter speed adalah kecepatan sebuah kamera dalam menangkap gambar, yang mana biasa kita lihat pada pengaturan kamera adalah 1/25, 1/60, atau 1/1000. Apa bedanya ya? Mari kita lihat perbedaan pada gambar berikut ini. Dari gambar-gambar yang telah kita lihat tadi, kita dapat melihat bahwa semakin tinggi semakin tinggi angka shutter speed yang kita gunakan, maka akan menghasilkan gambar yang lebih gelap. Mengapa begitu? Karena dengan cepatnya kita kamera menangkap gambar, maka cahaya yang masuk ke dalam sensor itu lebih sedikit. Dan jika makin kecil angka yang kita gunakan, cahaya yang masuk kepada sensor itu akan lambat dan akan menghasilkan warna yang lebih terang. Namun, kenapa kita harus menggunakan shutter speed yang lebih cepat, atau kenapa harus lebih lambat? Nah, itu tergantung kita dalam mencari momen atau untuk memotret sesuatu. Contoh, kita akan memotret benda yang bergerak cepat. Nah, dengan shutter speed yang angkanya tinggi, 1/300, 1/2000, maka foto yang kita potret tersebut tidak akan goyang atau sering disebut dengan shaky. Nah, ketika kita contohnya ingin memotret kegiatan olahraga yang memang membutuhkan kecepatan objek yang selalu bergerak, nah itu dengan shutter speed yang tinggi angkanya akan menghasilkan foto yang tidak ngeblur atau tidak goyang. Lalu, mengapa kita harus menggunakan shutter speed rendah? Nah, dalam foto ataupun video, terkadang blur itu menjadi hal yang juga diinginkan oleh sebuah penikmat seni. Contohnya, ketika kita ingin memotret, kalau ada yang tahu cahaya yang panjang, kalau kita lihat ada sebuah potret cahaya seperti memanjang begitu, nah itu menggunakan shutter speed yang rendah. Karena ketika kita akan memotret sebuah cahaya, kamera kita akan menangkap sesuai dengan lamanya shutter speed yang kita setting. Contoh, kita menggunakan biasanya pada foto melukis cahaya tersebut itu menggunakan shutter speed 2 detik, 3 detik, bahkan sampai 10 detik. Nah, ketika kita menggunakan itu, maka sensor kita akan menangkap cahaya selama waktu yang telah kita tentukan. 10 detik berarti dia akan menangkap cahaya 10 detik. Oleh karena itu, karena benda tersebut tadi bergerak dari titik A ke titik B, maka cahaya yang terekam seperti sebuah garis yang sangat indah.
Nah, begitu juga dengan kita ketika memotret sebuah bintang. Kalau pernah teman-teman melihat potret bintang, nah itu pasti menggunakan shutter speed yang rendah. Jadi teman-teman, dari shutter speed yang kita jelaskan tadi, teman-teman bisa mengambil kesimpulan mau memotret apa dahulu. Jika teman-teman ingin memotret yang benda bergerak dengan cepat, pakailah shutter speed yang tinggi. Namun, konsekuensinya adalah foto akan semakin kurang cahaya. Karena cepatnya tadi kamera menangkap cahaya yang masuk ke sensor. Nah, jika teman-teman ingin membuat sebuah motion blur yang bagus atau ingin menambah cahaya yang masuk, maka gunakanlah shutter speed yang rendah. Yang kedua adalah diafragma, atau biasa kita lihat pada kamera itu adalah simbol F. Diafragma atau simbol F itu adalah seberapa besar bukaan lensa untuk menangkap masuknya cahaya ke sensor. Jadi untuk penghitungan angka di diafragma ini agak sedikit terbalik kayaknya. Karena ketika kita lihat ada f1.4 atau f1.2 atau f5,0 sampai 10,0, maka bukaan lensanya misalkan 1.4. Bukaan lensa itu, bukaan ranahnya itu maka akan semakin besar. Nah, ketika kita setting ranahnya, bukaan ranahnya itu 10.0, maka bukaannya akan semakin kecil. Artinya apa? Ketika bukaan ranah lensa atau ya ranah kamera itu semakin besar, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak dan menimbulkan efek gambar kamu akan terang. Dan ketika kamu menggunakan bukaan ranah yang f-nya bernilai besar, maka ranah yang terbuka adalah kecil dan akan mengurangi jumlah cahaya atau intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera kamu. Lalu bagaimana kegunaannya pada saat kita memfoto atau merekam video? Ketika kita menggunakan f yang besar, maka seluruh foto kita akan terlihat fokus, seluruhnya fokus. Artinya dari sudut kiri ke kanan, bawah, atas itu semuanya fokus. Nah, ketika kita menggunakan f yang bernilai kecil, bukaan ranahnya akan besar dan foto kita akan terlihat fokus pada satu titik. Akan mendapatkan yang namanya depth of field. Yang biasanya kita lihat foto-foto itu yang bokeh belakangnya dan fokus pada satu objek. Nah, itu menggunakan f yang bernilai kecil. Sekarang f yang saya gunakan ini adalah f1,4. Jika kita menggunakan paling rendah suatu lensa, maka kita akan mendapatkan depth of field yang lebih bagus. Nah, tergantung teman-teman mau menggunakan f yang besar atau yang kecil. Itu tergantung kebutuhan. Kalau kita biasanya ingin memotret portrait seperti pas foto atau benda makanan, itu biasanya menggunakan f yang lebih kecil agar fokus dan cahaya yang masuk lebih banyak. Keuntungan kita menggunakan f yang lebih kecil nilainya dan otomatis bukanya lebih besar, itu akan membuat cahaya yang masuk akan banyak sehingga berguna untuk kita pakai di keadaan low light atau cahaya yang minim, sehingga kamu tidak perlu menaikkan ISO terlalu tinggi. Berikut hasil foto dengan pengaturan f yang berbeda. Yang ketiga, ISO. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman sudah sering mendengar tentang ISO untuk mungkin mengatur agar kualitas gambar yang lebih terang atau lebih gelap. Nah, semakin tinggi angka sebuah ISO, maka akan semakin terang gambar. Dan semakin kecil angka ISO, maka akan semakin mengurangi sensitivitas sensor terhadap cahaya dan semakin redup. Nah, mengapa kita gunakan nilai ISO yang tinggi?
atau mengapa kita gunakan ISO yang rendah. Nah, efeknya tentu saja ketika kita menggunakan ISO yang tinggi, misalkan 1000, 2000, bahkan 3000, maka gambar yang dihasilkan memang terlihat terang. Namun akan muncul noise-noise seperti titik-titik pada beberapa bagian di video atau foto kamu. Dan mengakibatkan gambar yang kurang tajam. Nah, ketika kamu menggunakan ISO yang rendah, maka gambar kamu akan terlihat jernih, tajam, dan tidak ada noise. Dan sebaik-baiknya foto atau video, gunakanlah ISO yang rendah. Kualitas gambar kamu akan lebih baik. Untuk ISO yang terendah itu bisa, saat ini kamera ada yang sampai 50, dan rata-rata banyak yang sampai 100. Nah, itu udah cukup untuk mendapatkan hasil yang sangat baik. Namun pada kondisi minim cahaya, terkadang kita harus menaikkan angka ISO tersebut agar foto atau video kita terlihat lebih terang. Namun saya sarankan, gunakanlah ISO di bawah 800 atau tidak melebihi 800. Tapi itu tergantung kamera kamu juga. Ada beberapa kamera yang high-end itu ISO 1000, 2000 masih aman saja. Dan sekarang tergantung bagaimana kamu mau menggunakannya. Saran saya, usahakan gunakan ISO serendah mungkin. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan bagaimana cara menggunakan kamera dengan settingan manual? Pastinya dengan kamera yang settingan manual, kamu lebih bisa berkreasi dengan kemauan kamu sendiri. Nanti kamu akan melihat bagaimana setelah kamu mempelajari settingan dengan manual ini dan bandingkan dengan hasil potret atau merekam video kamu dengan otomatis. Terkadang kamera otomatis juga sangat baik. Namun di beberapa kondisi tertentu, settingan dengan auto itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Sekian tutorial kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu yang baru mulai belajar menggunakan kamera. Semoga kamu bisa menggunakannya dengan bisa kamu memahaminya dengan cepat, dan jangan takut untuk memulai sesuatu yang terlihat sulit. Nanti kamu akan terbiasa dan kamu akan melihat sendiri bagaimana hasilnya. Ikuti terus video-video terbaru dari Tutorpedia yang mana akan membahas segala sesuatu tentang seputar teknologi dan content creator. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Duetographer Production pada segmen Tutorpedia agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan untuk berbagi, jangan lupa share ke teman-teman kamu agar mereka juga dapat informasi seperti kamu. Dan pesan terakhir, jangan takut untuk berkarya.